Ketika aku pertama kali menerima pekerjaan sebagai karyawan di sebuah bengkel di puncak, aku merasa sangat bersemangat. Bengkel itu terletak di lereng gunung yang indah, jauh dari keramaian kota, dengan pemandangan yang menakjubkan. Aku harus tinggal di bengkel tersebut karena jaraknya yang jauh dari pemukiman. Malam pertama di bengkel, aku merasa sedikit cemas. Suara jangkrik dan angin yang berdesir di antara pepohonan membuat suasana menjadi tenang namun menyeramkan. Bengkel itu besar, dengan area kerja yang luas dan beberapa kamar di belakang untuk tempat tinggal para karyawan. Namun, malam kedua berbeda. Sebuah kecelakaan mengerikan terjadi tepat di depan bengkel. Sebuah mobil melaju kencang dan menabrak pohon besar, menewaskan pengemudinya seketika. Suara benturan itu begitu keras sehingga membuatku terbangun dari tidurku yang lelap. Keesokan harinya, suasana di bengkel terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin dan ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Bekas kecelakaan itu masih terlihat jelas, dengan sisa-sisa pecahan kaca dan darah di jalanan. Aku mulai merasa ada yang aneh saat malam tiba. Suara langkah kaki terdengar di luar bengkel, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Ketika aku mencoba mencari sumber suara, aku tidak menemukan apa-apa. Hanya keheningan malam yang menyambutku. Malam berikutnya, suara itu semakin jelas. Tidak hanya langkah kaki, tapi juga suara bisikan yang tidak bisa ku mengerti. Aku merasa ada yang memperhatikan dari kegelapan, membuat bulu kuduku meremang. Aku mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal aneh dan fokus pada pekerjaanku. Namun, kejadian aneh semakin sering terjadi. Barang-barang di bengkel sering berpindah tempat sendiri. Suatu malam, aku melihat bayangan seseorang berdiri di depan pintu bengkel. Ketika aku mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja. Aku menceritakan pengalaman ini kepada rekan kerjaku, namun mereka hanya tertawa dan mengatakan bahwa aku terlalu banyak menonton film horor. Tapi aku yakin, apa yang aku alami bukanlah sekadar imajinasi. Malam berikutnya, suara-suara aneh itu kembali terdengar. Kali ini, suara tawa yang mengerikan terdengar dari luar jendela kamarku. Aku memberanikan diri untuk melihat keluar, namun tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan malam yang pekat. Aku mulai merasa tidak nyaman tinggal di bengkel. Setiap malam, aku selalu terbangun karena suara-suara aneh. Bahkan, ada saat-saat di mana aku merasa ada yang menyentuhku, padahal aku sendirian di kamar. Suatu malam, aku melihat sosok perempuan berdiri di depan bengkel. Wajahnya pucat dengan mata yang kosong. Aku merasa sangat ketakutan dan tidak bisa bergerak. Sosok itu berdiri di sana selama beberapa menit sebelum akhirnya menghilang. Aku mencoba mencari tahu tentang kecelakaan yang terjadi di depan bengkel. Ternyata, pengemudi mobil itu adalah seorang wanita muda yang sedang dalam perjalanan pulang. Tidak ada yang tahu mengapa mobilnya bisa menabrak pohon dengan kecepatan tinggi. Sejak saat itu, aku yakin bahwa roh wanita itu menghantui bengkel. Setiap malam, sosoknya sering muncul di berbagai sudut bengkel. Kadang aku melihatnya duduk di ruang tunggu, kadang berdiri di depan pintu garasi. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Setiap malam adalah mimpi buruk bagiku. Aku merasa terperangkap di dalam bengkel ini, tidak bisa lari dari teror yang menghantuiku setiap malam. Aku mencoba untuk tidur dengan lampu menyala, berharap bisa mengusir ketakutanku. Tapi itu tidak banyak membantu. Suara-suara aneh dan penampakan sosok wanita itu masih terus menghantuiku. Aku mulai kehilangan konsentrasi dalam bekerja. Setiap kali aku memperbaiki mobil, pikiranku selalu terbayang-bayang oleh sosok wanita itu. Aku bahkan pernah hampir mengalami kecelakaan kecil karena terlalu terkejut melihat bayangannya di kaca mobil. Rekan-rekanku mulai menyadari perubahan sikapku. Mereka bertanya apa yang terjadi, namun aku terlalu takut untuk menceritakan semuanya. Aku hanya bilang bahwa aku merasa tidak enak badan. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk berbicara dengan seorang paranormal. Aku menceritakan semua kejadian aneh yang aku alami. Paranormal itu mengatakan bahwa roh wanita itu belum tenang dan membutuhkan bantuan untuk pergi ke alam baka.
Aku tidak tahu apakah aku harus mempercayai paranormal itu. Namun, aku merasa tidak punya pilihan lain. Aku bersedia melakukan apapun agar bisa tidur dengan tenang dan bekerja tanpa gangguan. Paranormal itu datang ke bengkel dan melakukan ritual untuk menenangkan roh wanita itu. Dia membakar kemenyan dan membaca doa-doa. Aku merasa sedikit lega, berharap semua ini akan segera berakhir. Namun, harapanku pupus ketika malam tiba. Suara-suara aneh dan penampakan sosok wanita itu masih terus terjadi. Aku merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan ini. Aku tidak bisa terus tinggal di bengkel ini dengan teror yang menghantuiku setiap malam. Kesehatanku juga mulai terganggu karena kurang tidur dan stres. Aku berpamitan kepada rekan-rekanku dan meninggalkan bengkel dengan perasaan campur aduk. Aku merasa lega bisa pergi dari tempat ini, namun juga sedih karena harus meninggalkan pekerjaan yang awalnya aku sukai. Meskipun sudah meninggalkan bengkel, kenangan tentang pengalaman menyeramkan itu masih menghantuiku. Aku sering terbangun di tengah malam dengan perasaan takut, seolah-olah roh wanita itu masih mengikutiku. Pengalaman ini mengajarkanku untuk lebih menghargai hidup dan berhati-hati dalam memilih tempat tinggal. Meskipun kini aku bekerja di tempat yang berbeda, aku selalu mengingat malam-malam menyeramkan di bengkel itu dan berharap tidak pernah mengalami hal serupa lagi.